البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pendapat ini adalah pendapat yang benar, yaitu apa? Annaha ta'ummu nau'adzalika syakhs faqat. Bahwasanya ayat tadi itu mencakup orang itu semata. Tetapi apa? Orang itu dan orang yang sejenis dengan orang itu. Manakala apa? Manakala hadis tadi atau ayat tadi itu menunjukkan alamat bahwasanya dia tidak bersifat umum, tetapi apa? Mencakup orang yang polanya seperti tadi saja. Contohnya apa? Kita baca sekarang. Misalul dzalik, contohnya qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan puasa di waktu safar. Tayyib. Apakah ini bersifat umum? Berarti apa? Puasa di waktu safar ini adalah buruk atau ini bukan suatu amal soleh? Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, yang mana Rasulullah SAW itu apa? Beliau puasa waktu safar. Demikian pula Abdullah bin Rawahah dan lain-lain. Dan beberapa sahabat yang lain yang memang merasa kuat dan punya kekuatan untuk tetap puasa di waktu safar. Tayyib. Maka Imam Ibnu Utsaimin mengatakan hadzal lafadz am. Lafadz ini umum, laisa minal bir asyamu fis safar. Ini umum, puasa apapun dan siapapun yang safar. Tetapi apa? Walakin sababuhu khasun bin nau' wa khasun bis syakhs. Tetapi sebabnya itu khusus dengan suatu jenis amalan saja, suatu jenis kondisi, dan khusus untuk seseorang. Maksudnya adalah apa? Orang itu, yaitu Rasulullah ketika itu melihat ada orang sedang berkumpul. Rasulullah tanya, "Mahada?" Ada apa ini? Maka mereka mengatakan ini ada seseorang yang dia itu puasa padahal dia safar dan dia sudah kepanasan. Maka Rasulullah menyatakan apa? Laisa minal bir asyamu fis safar. Menunjukkan ini hanya khusus untuk orang yang case-nya semacam tadi. Sudah kepayahan dalam safar tapi memilih tetap puasa, maka ini bukan kebaikan. Kenapa? Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang pada kalian, dan dalil-dalil yang lain. Maka kalau sampai menyiksa diri sendiri, ini bukan kebaikan. Makanya hadis tadi walaupun lafadznya umum, tapi apa? Dengan memahami, dengan mengetahui sebab datangnya hadis tadi, tahulah kita tentang sebab apa tiba-tiba Rasulullah memunculkan kalimat tadi. Tayyib qal fahal nukhassisuhu bidzalika syakhs. Apakah kita mengkhususkan untuk orang tadi saja? Yaqulu Syekhul Islam ma qalahu ahadun minal muslimin. Tidak ada seorang pun dari muslimin yang mengatakan ini khusus untuk orang tadi saja. Yang betul adalah orang yang case-nya sama. Tayyib. Au nukhassisuhu bidzalika nau', ataukah kita khususkan keumuman lafaz tadi dengan jenis tadi, yaitu orang yang sudah kepayahan dalam safarnya. Yumkin idza alimna annal illata was-sababa fi dzalikan nau' la yata'adda li ghairihi. Itu mungkin apabila kita mengetahui bahwasanya alasan dan sebab pada jenis tadi itu tidak akan mencapai kepada yang lain. Fa innana nukhassisuhu bidzalikan nau', kita boleh mengkhususkan dengan itu. Tayyib. Idza akhadna bil umum, jika kita mengambil keumumannya, laisa minal bir asyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan puasa di dalam safar. Qulna, berarti kita akan mengatakan inna siyama fis safar laisa minal bir. Sesungguhnya puasa dalam safar itu bukan termasuk amal soleh. Sawaun syaqqa alal insan aw lam yasyuk, sama saja dia menyusahkan orangnya atau tidak menyusahkan. Ini kalau umum, dan ini akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Wa idza khassasnahu bisyakhs, kalau kita khususkan hadis tadi untuk satu orang saja yang menyebabkan turunnya datangnya hadis tadi, qulna, kita mengatakan laisa minal bir bi'tibari dzalika rajul. Maka puasa itu bukan termasuk kebaikan untuk orang tadi. Dilihat dari sisi orang tadi, alladzi ra'ahun nabiyyu alaihi salatu wassalam, yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi siham, dan dia telah dikerumuni banyak orang, mudhallalan alaih, dan dia telah dikasih naungan, mungkin dikasih payung atau yang semacam itu. Ka'annahu qal, seakan-akan Rasulullah bersabda, laisa siyamuhu minal bir. Ini khusus, bukanlah puasa orang ini termasuk dari kebaikan. Bukan puasa secara umum, tapi puasa orang ini. Wa hadza aidan khata',
Dan ini juga salah. Ma yaquluhu ahadun minal muslimin. Tidak diucapkan oleh seorang pun dari kaum muslimin. Misla maqala Syekh, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya hadis tadi hanya khusus orang itu, sekarang sudah terhapus. Tayyib. Wa idza qulna, kalau kita katakan innahu khasun bin nau', dia tadi khusus untuk jenis yang semacam ini. Qulna, kita katakan laisa minal bir asyamu fis safar kaman haluhu halu dzalika syakhs. Bukanlah termasuk kebaikan, bukanlah termasuk amal soleh puasa di dalam safar untuk orang yang keadaannya seperti kondisi orang tadi, yasyuqu alaih, yang puasa itu sudah menyusahkan dirinya. Fa innahu laisa minal bir an yasuma fis safar bi khilafi man la yasyuq. Karena apa? Bukanlah termasuk kebaikan puasa dalam safar dalam kondisi yang seperti tadi, berbeza dengan orang yang tidak mengalami kesulitan. Tayyib, wa hadzal qaulul wasat huwa shawab. Perkataan yang pertengahan inilah yang betul. Tidak khusus dan juga tidak umum, tapi apa? Khusus untuk jenis tadi. Wa annahu yajibu an yu'addal hukmu al-waridu ala sababin muayyan ila nau'i dzalikal muayyan faqat. Yaitu wajib untuk kita salurkan atau kita sampaikan hukum yang datang berdasarkan sebab tertentu tadi, kita sampaikan kemana? Jadi kita jadikan dia mencakup jenis dari benda yang tadi itu, benda atau objek yang ditentukan tadi. Yang jenisnya sama maka hukumnya sama. La ilal umum, bukan berarti umum semua jenis safar, puasa dalam safar. Wala an yuhtassa bi nafsi dzalika syakhs, dan bukan pula dia dikhususkan untuk orang tadi saja. Baik, ini adalah apa? Cara penafsiran yang betul dan cara pengambilan faedah yang betul. Seperti kisah apa itu? Radha'atul kibar. Masalah apa itu? Yaitu susuan untuk orang yang sudah besar. Bukan ini khusus untuk Salim Maula Abi Hudzaifah dan bukan pula umum untuk semua. Tapi ini adalah khusus untuk apa? Yang jenisnya seperti jenis Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang apa itu? Kalau sudah agak besar nanti dia akan kesulitan terpisah dari ibunya, terpisah dari ayah angkatnya tadi, sudah terlanjur terbiasa sejak kecil. Maka seperti ini boleh disusui walaupun dia sudah 2 tahun ke atas. Tayyib. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal ayatul lati laha sababun muayyan, ayat yang memiliki sebab tertentu, in kanat amron au nahya, kalau dia itu berupa perintah atau berupa larangan, fahiya mutanawilatun lidzalika syakhs wa li ghairih, maka ayat tadi itu mencakup orang tadi dan orang yang lain, mimman kana bi manzilatih, yang posisinya seperti orang tadi, posisi itu. Seperti apa? Seperti masalah apa itu? Ayat zihar. Walaupun ayat ini turunnya terhadap siapa? Terhadap suami Khawlah binti Sa'labah, tetapi dia umum mencakup apa? Orang-orang yang posisinya seperti itu, yang mengatakan apa? Engkau bagiku seperti apa? Seperti belakang ibuku. Nah, maka kalau dia nanti ingin merujuk ucapannya, maka dia hukumnya sama seperti hukum yang Allah tetapkan untuk suami dari Khawlah binti Sa'labah tadi, puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan hamba sahaya dan lain-lain. Ya, ini adalah hukuman. Tidak bermudah-mudah untuk apa? Mendolimi istrinya, bermudah-mudah habis itu balik lagi. Ini kalimat yang harus apa? Harus dipertanggungjawabkan. Susah nyari habis itu digantung. Nah, itu enggak betul. Dicari susah malah habis itu digantung istilahnya. Enggak dicerai tapi juga apa? Enggak didekati. Ini dolim. Tayyib, qal wa in kana khabaran bi madhin aw dzam, kalau ayat itu berupa berita tentang pujian atau celaan, fahiya mutanawilatun lidzalika syakhs wa liman kana bi manzilatih, maka dia itu mencakup orang tadi dan mencakup orang yang seperti itu. Ayat-ayat yang misalkan apa? Berbicara memuji tentang orang-orang yang sedekah di dalam surat Al-Lail itu. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa bitigha wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Pujian yang sangat agung kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga mencakup orang-orang yang seperti itu. Dia sedekahnya, dia amal solehnya bukan semata-mata karena dia apa itu? Membalas budi orang lain, tapi memang betul-betul mencari wajah Allah. Maka dia nanti akan mendapatkan pahala dan dia akan puas dengan pahala dari Allah tadi. Ini adalah apa? Pujian dan janji yang besar untuk orang yang tadi. Ini mencakup Abu Bakar dan yang lain yang mengikuti jalan itu. Wa ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Mengetahui sebab turunnya ayat itu membantu kita untuk memahami ayat tadi. Kenapa?
sebagaimana yang dialami oleh sebagian tabi'in ketika mereka belum dikasih ilmu oleh sahabat tentang apa itu ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ketika di dalam perang Yarmuk itu, perang Konstantinia, maka ada sebagian kaum muslimin yang dia menyerang langsung sendirian orang-orang Romawi, menyerang mereka sampai akhirnya dia terbunuh. Maka sebagian tabi'in mengatakan mah yulqi yadahu ila biyadihi ila tahlukah, hentikan, orang ini telah menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Innama nazalat hadil ayah fina ma'syaril ansar. Ayat ini turun kepada kami orang-orang Ansar yang ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, kami mengatakan, mari kita kembali kepada pertanian kita yang selama ini terbengkalai. Maka turun ayat ini. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, maka ayat ini menjelaskan barang siapa meninggalkan jihad kembali kepada dunia, maka dia yang telah membinasakan dirinya sendiri. Nah, baru diketahui, oh itulah hakikat membinasakan diri sendiri. Ketika ada panggilan jihad syar'i ternyata lebih memilih dunia. Ini yang justru merusak diri sendiri. Baik. Maka barang siapa dia hanya memahami zahir ayat tanpa mengetahui sebab turunnya, maka dia tidak akan memahami ayat sebagaimana mestinya. Tayyib, fa innal ilma bisabab yurisul ilma bil musabbab. Karena pengetahuan tentang sebab itu akan mewariskan ilmu, mewariskan pengetahuan tentang akibatnya, yaitu apa yang diakibatkan oleh case tadi, demikian dan demikian. Akhirnya kita paham, oh ayat ini sebenarnya membahas tentang apa, dan seterusnya. Apa hakikat kebinasaan itu? Ternyata lain dari dohir dari lafaz yang kita pahami. Tayyib, walihada kana asahu qaulail fuqaha annahu idza lam yu'raf ma nawahul halif. Karena itulah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat fuqaha, kalau kita tidak mengetahui apa niat orang yang bersumpah, roja ila sababi yaminih, kita kembali kepada sebab sumpah dia, wa ma hayyajaha wa asaroha, dan apa yang diakibatkan dari sumpah tadi, dan jejaknya apa. Karena terkadang orang sumpah kita tidak tahu isi hati dia, apa yang dia niatkan tadi. Tapi lihat sebabnya dan pandang nanti akibatnya apa kalau sumpah dia tadi diterima, dan seterusnya. Ini dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Makanya mengetahui sebab-sebab dan latar belakang itu penting sebelum kita menghukumi dan memberikan suatu keputusan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ada kita mencari punca kepada masalah itu sendiri ya. Iya, harus. Sebagaimana seorang dokter, dia tidak semua sakit panas itu sebabnya sama, sehingga obatnya harus lain-lain. Karena hampir semua penyakit akan mendatangkan panas, sebagaimana sabda Rasulullah. Maka yang penting bukan hanya obat panas, tapi lihat sebabnya apa, case-nya apa dulu. Itu 4 serangkai. Iya. Sesama, batuk, demam, antibiotik. Apa pun. Okey. Saya